Timnas U17 Indonesia gagal bekuk Bali United Youth. Timnas U17 Indonesia melanjutkan serangkaian uji coba setelah berpartisipasi dalam ajang International Youth Champions (IC) 2023 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar. Setelah mengalami kekalahan dari Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers, Timnas U17 Indonesia, yang dikenal juga dengan julukan Garuda United, berhadapan dengan Bali United Youth di Training Center Pantai Purnama, Gianyar, pada hari Senin 7 Agustus. Tim besutan Bima Sakti ini bertanding melawan Bali United U18. Hasil akhir pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3, menunjukkan bahwa Timnas U17 Indonesia tidak berhasil mengalahkan Bali United U18 dalam uji coba tersebut. PSSI sanggah akan naturalisasi pemain lagi untuk Timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum, Waketum, PSSI, Zainuddin Amali, memberikan tanggapannya terkait laporan mengenai rencana kembali melakukan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Ia membantah informasi tersebut. Hingga saat ini, PSSI telah melakukan banyak proses naturalisasi terhadap pemain. Dalam 1 tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Indonesia telah melakukan naturalisasi pemain-pemain seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struwijk. Dalam kenyataannya belum, kata Zainuddin Amali di Gedung Bursa Efek Indonesia, BI, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 Agustus 2023. Ia menjelaskan, Ketua PSSI, Erick Thohir, memiliki jaringan internasional yang kuat dan sering berkomunikasi dengan rekan-rekannya di luar negeri. Zainuddin Amali menegaskan bahwa fokus PSSI saat ini terutama tertuju pada persiapan Timnas Indonesia U17 yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 2023. Turnamen ini dijadwalkan akan digelar di Indonesia mulai dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Prioritas kami saat ini adalah Timnas Indonesia U17. Kami akan melihat situasinya. Tujuan kami adalah untuk mencoba lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami akan menilai situasinya nanti, tambah Zainuddin Amali. PSSI dan FIFA sudah sepakat pakai 4 stadion untuk Piala Dunia U17 2023. PSSI dan FIFA telah mencapai kesepakatan untuk menggunakan 4 stadion dalam Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia mulai dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Stadion-stadion yang dipilih untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut meliputi Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Manahan, Solo, dan Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meskipun sebelumnya PSSI telah mengajukan 8 venue potensial, namun hasil rapat dengan FIFA menyepakati penggunaan 4 stadion ini. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan faktor logistik dan efisiensi dalam penyelenggaraan turnamen. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan pengeluaran dana dapat dikelola secara efisien. Ia juga menekankan bahwa pengumuman resmi mengenai hal ini akan dilakukan oleh FIFA. FIFA sebelumnya telah melakukan tinjauan terhadap keempat stadion tersebut serta fasilitas latihan di sekitarnya sebagai bagian dari persiapan turnamen. Timnas U17 Indonesia kena comeback Kashima Antlers. Timnas U17 Indonesia mengelan kekalahan 2-3 dari Kashima Antlers dalam pertandingan uji coba di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 5 Agustus 2023. Kashima Antlers berhasil membuka keunggulan menjelang akhir babak pertama.
Gol tersebut bermula dari umpan lambung Kento Iki dari sisi kanan yang disambut tandukan Haruto Matsumoto. Timnas U17 Indonesia tertinggal 0-1 di babak pertama. Pada menit ke-54, Timnas U17 Indonesia diberikan hadiah penalti setelah tendangan Jehan mengenai tangan Ryunosuke Dobashi di kotak penalti. Vigo Dennis berhasil mengkonversi penalti tersebut dengan baik, membuat skor menjadi 1-1. Timnas U17 Indonesia berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1 pada menit ke-64 saat M. Rizky Afrizal dengan tenang mengalahkan penjaga gawang Kashima, Koki. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Tandukan Koji pada menit ke-70 menyamakan skor menjadi 2-2. Timnas U17 Indonesia kemudian kembali kebobolan pada menit ke-88 melalui tandukan Koji yang timbul dari sepak pojok. Kashima Antlers unggul 3-2 atas Timnas U17 Indonesia. Skor tersebut tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Timnas U17 Indonesia terus merasakan tren negatifnya dengan kekalahan dalam pertandingan tersebut. Kata Bima Sakti setelah Timnas U17 Indonesia kalah dramatis dari Kashima Antlers. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengakui bahwa para pemain bawah asuhannya telah mulai menunjukkan perkembangan positif. Bima Sakti menjelaskan bahwa Timnas U17 Indonesia kini telah mulai membangun chemistry yang lebih baik, terlihat dari variasi dalam serangan yang mereka tampilkan. Tidak hanya itu, Bima Sakti juga menyoroti peningkatan dalam segi pertahanan timnya dibandingkan dengan pertandingan uji coba sebelumnya. Menurutnya, dalam pertandingan kali ini, para pemain lebih sukses dalam membangun serangan dan memiliki struktur pertahanan yang lebih baik. Kami melihat perkembangan dari pertandingan sebelumnya pada Rabu 2 Agustus. Para pemain lebih baik dalam membangun serangan dan juga lebih teratur dalam pertahanan, ujar Bima Sakti. Bima Sakti, yang pernah menjadi pemain Timnas Indonesia, menambahkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam menganalisis permainan tim lawan. Ini terjadi terutama karena kurangnya video pertandingan yang bisa dijadikan referensi untuk memahami gaya bermain Kashima Antlers. Sementara itu, dari perspektif tim lawan, pelatih kepala Kashima Antlers, Mitsuo Ogasawara, menjelaskan bahwa timnya merasa cukup kesulitan dalam mengantisipasi permainan Timnas U17 Indonesia.